Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang stay on di YouTube saya sehat semua ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi dalam kehamilan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas kegawat daruratan obstetri dan neonatal dengan dosen pengampu yaitu Dr. Intan Renata Silitonga SPOG MKes. Nah, di sini saya bersama dengan teman-teman dari kelompok 6 yaitu Tias Andini Febrianti, Ana Putri Mardiawati, Yuliana, Neti Fikriani Amalia, Nengsin Didara Permata, Winda Narawia, Sani Sri Novianti, Rosmiati, Ayang Baitilahi, dan saya sendiri Dewi Puspasartika. Nah, baiklah teman-teman, mari kita mulai presentasi kali ini. Diawali dengan definisi hipertensi dalam kehamilan. Definisi hipertensi dalam kehamilan itu yaitu meningkatnya tekanan darah selama kehamilan, resiko terjadinya preeklamsi dan eklamsi, di mana hipertensi dalam kehamilan ini mempunyai klasifikasi yaitu hipertensi kronik. Nah, hipertensi kronik ini peningkatan tekanan darah sejak sebelum kehamilan, usia kurang dari 20 minggu atau jika baru didapatkan pada saat kehamilan, akan menetap setelah 12 minggu pasca persalinan. Kemudian ada hipertensi gestasional, ini hampir sama dengan hipertensi kronik, namun sering munculnya itu tanpa gejala. Yang ketiga itu superimposed preeklamsi, yaitu preeklamsi yang timbul pada wanita hamil yang sebelumnya telah menderita hipertensi kronik atau timbulnya protein urin kurang dari 300 mg per 24 jam pada wanita hamil setelah 20 minggu, di mana sebelum kehamilan 20 minggu tidak ada protein urin. Nah, selanjutnya ini preeklamsi, di mana preeklamsi ini yaitu peningkatan tekanan darah dan kelebihan protein dalam urin yang terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Dan ini bila segera tidak ditangani, preeklamsi bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan janinnya. Nah, kemudian ada eklamsi, di mana eklamsi ini kondisi medis serius yang dapat mempengaruhi wanita selama kehamilan. Kondisi ini juga merupakan lanjutan dari komplikasi dari preeklamsi, yaitu kondisi langka yang serius di mana tekanan darah tinggi dapat menyebabkan kejang selama kehamilan. Nah, sebagai ilustrasi, saya kemukakan satu kasus mengenai preeklamsi. Nah, kasusnya yaitu di sini ada wanita 35 tahun, hamil kedua G2P1A0, hamil 9 bulan, dibawa keluarga ke rumah sakit dengan tekanan darah 160/110. Mengatakan mules-mules sudah dirasakan, ketuban sudah pecah sejak 3 jam yang lalu, gerak anak masih dirasakan, laboratorium protein urinnya positif 3 saat diperiksa obstetrik, TFU 32 cm, hisnya 3 kali dalam 10 menit, 40 detik kuat. Janinnya detak jantung janin 144 kali per menit dan reguler. Pada pemeriksaan dalam sudah pembukaan 10, sudah pembukaan lengkap dan kepala pada Hodge 2. Nah, pengkajian pasiennya, identitasnya, nama Nyonya. Ini inisial ya, nama Nyonya wanita, umurnya 35 tahun, suku Sunda. Keluhan utama yaitu ibu mengatakan memiliki darah tinggi. Ibu mengatakan mules sudah dirasakan. Ibu mengatakan ketuban sudah pecah 3 jam yang lalu. Ibu mengatakan gerak anak masih dirasakan. Nah, kemudian pada anamnesis, ibu mengatakan ini hamil yang kedua, sudah pernah melahirkan 1 kali dan belum pernah keguguran. Ibu mengatakan usia kehamilan 9 bulan. Pada pemeriksaan fisiknya, tekanan darah 160/110, pemeriksaan obstetriknya TFU 32 cm, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, detak jantung janinnya 144 kali per menit, reguler. Kemudian pemeriksaan dalam, pembukaan 10, H2, ketubannya negatif. Nah, yang kedua pemeriksaan penunjangnya ada protein urin
dengan positif 3. Nah, usulan pemeriksaannya dengan diagnosis G2P1A0 hamil aterem infartu kala 2 dengan preeklamsi berat. Nah, di sini ada penata laksanaan, yaitu memberitahu semua hasil pemeriksaan kepada pasien dan keluarga. Evaluasi pasien sudah mengerti tentang hasil pemeriksaan, membuat informed consent atau persetujuan tindakan medik. Nah, keluarga menyetujui dan informed consent yang sudah ditandatangani, kemudian melakukan konsul kepada dokter SPOG tentang pasien, kemudian advis dokter, lakukan peratap PEB dan persiapan persalinan pervagina, melakukan tindakan medik ya, kemudian melakukan obat antihipertensi metil dopa 500 mg 3 kali 1 per oral, kemudian memasang oksigen 3 liter, memasang DC, memasang infus RL, dan melakukan peratap PEB. Nah, di mana peratap PEB ini yaitu memberikan obat MGSO4 sesuai prosedur tetap PEB. Loading dose MGSO4 kalau MGSO4-nya 20%, 4 gram, 20 cc MGSO4 20% dilarutkan di dalam RL 100 cc, diberikan dalam 30-40 tetes per menit. Kemudian maintenance-nya MGSO4 20%, 10 gram, 50 cc MGSO4 20% dilarutkan dengan kecepatan 20-30 tetes per menit selama 24 jam. Kemudian menganjurkan ibu untuk rileks, untuk mengurangi nyeri dengan menarik nafas panjang melalui hidung dan membuangnya melalui mulut secara perlahan bila mengalami kontraksi. Kemudian memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada PEB atau preeklamsi, yaitu penglihatan berkunang-kunang, nyeri ulu hati, pandangan kabur, pusing yang tidak tertahankan. Kemudian menganjurkan keluarga untuk menyiapkan peralatan bagi ibu bersalin dan untuk bayi. Kemudian mempersiapkan diri, alat dan obat untuk menolong persalinan. Kemudian mengajarkan ibu teknik menelan yang benar. Kemudian evaluasinya ibu mengerti cara menelan yang benar. Kemudian memimpin ibu mengedan, evaluasinya bayi lahir hidup spontan, menangis kuat. Kemudian melakukan manajemen kala 3, evaluasinya 5 menit setelah bayi lahir, plasenta lahir spontan, kesan lengkap. Kemudian dicek kerobekan jalan lahirnya, evaluasinya tidak ada robekan. Kemudian observasi kala 4, pada jam pertama diperiksa tiap 15 menit, pada jam kedua diperiksa tiap 30 menit, dan evaluasinya normal. Kemudian observasi intake dan output cairan, evaluasinya juga normal. Nah teman-teman, demikian presentasi dari saya wakil dari kelompok 6. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.